Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Cahyani dengan NIM 2305001501029 dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan fonem, yaitu identifikasi fonem, jenis-jenis fonem, distribusi fonem, dan juga realisasinya. Yaitu yang pertama ada identifikasi fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat membedakan makna kata. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Proses pengkajiannya harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika proses pengkajian tersebut menemukan perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. Yang kedua ada jenis-jenis fonem. Jenis fonem yang pertama yaitu ada fonem vokal. Fonem vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Contoh pemakaian vokal dalam bahasa Indonesia yaitu yang pertama ada vokal A, seperti pada kata apa dan juga air. Yang kedua ada vokal I kecil atau terbuka seperti pada kata bisa dan api. Vokal I besar atau tertutup seperti pada kata batik dan juga kering. Yang ketiga ada vokal U kecil atau terbuka seperti pada kata buku dan susu. U besar atau tertutup seperti pada kata batuk dan juga sarung. Yang keempat ada vokal E kecil atau terbuka seperti pada kata sate dan juga ekor. Ada juga E besar atau tertutup seperti pada kata pendek dan juga bebek. Yang kelima ada vokal O kecil atau terbuka seperti pada kata soto dan toko. Ada juga vokal O besar atau tertutup seperti pada kata besok dan juga oncom. Jenis fonem yang kedua yaitu ada fonem diphthong. Fonem diphthong yaitu bunyi bahasa yang terdiri dari dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Contohnya bunyi au pada kata kerbau adalah diphthong, sehingga au pada suku kata bau tidak dapat dipisahkan menjadi bau. Contoh lain fonem diphthong yaitu yang pertama ada ai seperti pada kata rantai dan juga pantai. Yang kedua ada au seperti pada kata imbau dan juga kerbau. Yang ketiga ada oi seperti pada kata amboy. Jenis fonem yang ketiga ada fonem konsonan. Fonem konsonan yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat arus udara dari paru-paru dan dilepaskan dengan cara tertentu. Contoh konsonannya itu seperti ep, ep, et, ek, h, s, h, f, v, m, n, eng, l, dan juga r. Distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah maupun di akhir kata. Distribusi fonem dapat dilihat dari posisi fonem dalam kata atau kalimat. Apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, maka bunyi bahasa itu alofon. Distribusi fonem vokal dan juga konsonan. Fonem vokal selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat berkenaan dengan posisinya sebagai puncak penyaringan pada setiap silabel. Sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian, dapat menduduki awal dan juga akhir, tetapi mungkin juga hanya menduduki posisi pada awal kata. Fonem vokal yaitu yang pertama ada vokal A. Dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh ambil, taat, dan juga harga. Vokal I dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh indah, amin, dan juga tani. Vokal E dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh enak, karet, dan juga sate. Vokal U dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh udan, sambut, dan juga lagu.
Vokal O dapat menduduki semua posisi seperti pada contoh oleh, belok, dan juga bakso. Fonem konsonan, yaitu yang pertama konsonan B atau F, dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan juga posisi akhir, seperti tampak pada bambu, timbul, dan juga sebab. Namun, pada posisi akhir sebagai koda posisinya mendua, maksudnya fonem B, dan dapat pula sebagai fonem P. Yang kedua ada konsonan P atau F, dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh pikat, lipat, dan juga tutup. Yang ketiga ada konsonan M, dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh makan, aman, dan juga dalam. Yang terakhir ada konsonan T atau Et, dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan juga posisi akhir seperti pada contoh teri, hati, dan juga karet. Yang keempat ada realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Bahasa Indonesia memiliki realisasi dalam berbagai bunyi. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Realisasi dalam wujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem itulah yang disebut sebagai alofon. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa sumber yang sama dari sejumlah bunyi itu merupakan fonem. Contoh pelafalan fonem vokal yaitu fonem vokal I dapat memiliki alofon I seperti pada sapi dan juga lagi. Fonem vokal I juga memiliki alofon I besar atau tertutup seperti pada kata lembing dan juga kambing. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa I dapat berealisasi ke dalam I kecil atau terbuka dan I besar atau tertutup dalam posisi yang tidak sama. Keduanya dapat disebut sebagai alofon dari fonem I dalam bahasa Indonesia. Contoh pelafalan fonem konsonan yaitu yang pertama ada fonem P, dapat berealisasi menjadi P atau F pada posisi onset bukan akhir, dan akan berealisasi menjadi P tertutup pada posisi koda seperti asap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa P kecil dan juga P tertutup itu merupakan realisasi dari fonem konsonan P. Fonem K yang pada posisi awal onset K seperti pada kaki akan direalisasikan secara berbeda dengan simbol tanda tanya pada kata anak atau telak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi fonem K dalam contoh tersebut adalah bunyi K dan bunyi simbol tanda tanya atau tertutup, dan kedua-duanya dapat dikatakan sebagai alofon dari fonem K. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.